Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah pada pertemuan kali ini saya akan mendiskusikan satu pertanyaan yang diajukan oleh beberapa orang terkait pandangan Imam Abu Hamid Al-Ghazali mengenai ilmu kalam. Apakah Imam Ghazali itu menolak ilmu kalam atau memandang rendah ilmu tersebut? Ini pertanyaan yang dijawab secara afirmatif oleh sebagian orang. Ya, Imam Ghazali itu, kata mereka, memandang remeh ilmu kalam, memandang ilmu tersebut sebagai yang tidak berguna, dan seterusnya. Gara-gara ada beberapa teks dalam kitab Al-Munqidh Minadh Dhalal menyangkut sikap beliau terkait ilmu tersebut. Tapi apakah itu kesimpulan para pengkaji? Jawabannya tidak. Kenapa demikian? Saya akan berikan ulasannya dalam pemaparan sebagai berikut. Pertama, sebelum kita diskusikan pertanyaan tadi, kita harus tahu terlebih dulu ilmu kalam itu apa. Ilmu kalam itu adalah salah satu disiplin keilmuan Islam yang dengan ilmu itu kita bisa mengukuhkan akidah keagamaan dengan menyertakan argumen-argumen rasional yang meyakinkan dan membantah pikiran-pikiran yang menyimpang. Jadi fungsi ilmu kalam itu ada dua. Satu, isbat al-aqaid ad-diniyah, mengukuhkan akidah keagamaan, ketuhanan, kenabian, hal-hal gaib, dibahas tuh dalam ilmu itu. Supaya orang beragama itu tidak secara dogmatis, tidak hanya diterima begitu saja, tapi tidak tahu buktinya. Ilmu kalam datang untuk mengokohkan keyakinan kita. Nah, masalahnya kemudian muncul kelompok-kelompok orang-orang yang berupaya untuk meragukan keyakinan kita itu. Makanya harus ada bantahan. Nah, ilmu kalam itu di samping mengukuhkan keyakinan, juga datang untuk membantah pikiran-pikiran yang menyimpang. Dengan argumen rasional dan tentunya juga mengandalkan dalil-dalil tekstual. Sampai di sini kita bisa tahu bahwa ilmu ini sebetulnya sangat penting dipelajari. Kenapa? Karena di era sekarang kita butuh dengan pengokohan akidah, tak ada yang mengingkari itu. Akidah itu harus kita kokohkan karena adalah fondasi dari agama. Kemudian sekarang kita hidup di era keterbukaan informasi. Orang gampang sekali mengubah keyakinan, mengubah agama, hanya karena dia melihat potongan-potongan video, tulisan-tulisan yang tersebar melalui internet dan seterusnya. Maka pikiran-pikiran itu juga perlu kita bantah secara logis, secara rasional dan meyakinkan. Nah, dengan uraian ini saya kira Anda bisa melihat, tidak mungkin kan seorang sebesar Imam Abu Hamid Al-Ghazali memandang remeh ilmu semacam itu. Toh itu gunanya untuk mengokohkan akidah, sekaligus membantah pikiran-pikiran yang bertentangan dengan akidah itu. Nah, yang ingin kita sampaikan sekarang adalah teks yang ditulis atau dikemukakan oleh Imam Ghazali itu sendiri dalam kitab Ihya Ulumiddin. Ini karangan beliau yang sangat populer. Setelah beliau menjelaskan sikap para ulama salafus saleh menyangkut ilmu kalam, ada yang mengatakan ilmu ini harus dipelajari, ada yang mengatakan harus dihindari, ada yang mencela, ada yang memuji. Setelah itu kemudian beliau mengajukan satu pertanyaan. Fa in qulta famal mukhtaru fihi indak. Lalu apa yang engkau pilih? Setelah dikemukakan dua sudut pandang yang mengatakan ya harus dipelajari, tidak harus dihindari. Lalu bagaimana pilihan Imam Abu Hamid Al-Ghazali? Nih, jawaban seorang ulama senantiasa teliti dalam melihat segala persoalan. Kata jawaban beliau bertanya dan menjawab tentunya ya, karena ini pertanyaan buat beliau sendiri. Fa'lam annal haqqa fihi anna itlaqal qaul bidhammihi fi kulli hal aw bihamdihi fi kulli hal khata'un. Sikap yang benar, kata Imam Abu Hamid, ilmu kalam itu intinya, kalau saya terjemahkan secara bebas, gak bisa dipuji selamanya, maksudnya gak bisa selamanya harus dipelajari, juga gak bisa ditolak sama sekali. Artinya, perlu ada perincian. Perlu ada perincian. Orang yang mengatakan ilmu kalam tidak berguna sama sekali, itu salah, kata Imam Abu Hamid.
Orang yang mengatakan ilmu kalam itu wajib dipelajari setiap saat dan oleh semua orang, itu juga salah. Oke? Sebagaimana sikap beliau? Saya akan bacakan beberapa baris saja yang relevan dengan pertanyaan tadi. Kata beliau, naqul inna fihi manfaatan wa fihi madarratan. Ilmu kalam itu punya manfaat tapi juga punya madarat, punya bahaya. Fahuwa bi'tibar manfaatihi, berdasarkan kemanfaatannya. Apa manfaatnya? Mengokohkan keyakinan, membantah pikiran yang menyimpang, mengcounter pikiran orang-orang ateis, orang-orang sekuler yang kerap memandang remeh agama, mengaburkan keyakinan kita. Berdasarkan sisi manfaatnya, kata beliau, fi waqtil intifa, pada saat kita mengambil manfaat dari ilmu itu, halalun, dia halal, artinya boleh kita pelajari, au mandub, boleh jadi juga sunnah, ilaihi au wajib, atau bisa jadi juga wajib, artinya jadi keharusan. Bagi siapa keharusan itu? Bagi orang-orang yang mengalami keraguan dalam agamanya. Ilmu kalam, kama yaqtadihil hal, sesuai tuntutan keadaan. Wa huwa bi'tibar madarratihi fi waqtil istidrar wa mahallihi haram. Tapi berdasarkan mudorotnya, apa mudorotnya? Beliau menyebutkan di sini di antara mudorotnya. Di antara mudorot ilmu kalam itu, kalau dia diajarkan kepada orang yang belum saatnya mempelajari ilmu itu, belum matang pengetahuan agamanya, di antara mudorotnya apa? Itharatus syubuhat. Jadi menampilkan syubuhat. Syubuhat itu artinya pikiran-pikiran yang menyimpang lah. Begini, saya berikan penjelasan yang lebih gampang. Ini ilmu yang layak dipelajari oleh orang yang sudah punya wawasan akidah, punya wawasan logika. Sekarang terbayang orang belum bisa mengakses ilmu ini. Terus dalam ilmu ini kan ada bantahan-bantahan terkait pemikiran A, pemikiran B, pemikiran C. Orang yang belum punya fondasi itu, manakala melihat syubhat dari pemikiran-pemikiran itu, bisa-bisa dia terpengaruh dengan syubhat itu sendiri gitu. Sisi mudaratnya. Tapi kan kalau bagi orang yang sudah paham akidah, kemudian dia merasa perlu dengan jawaban untuk mengcounter pikiran-pikiran itu kan manfaat pada akhirnya. Jadi ini tergantung siapa yang menjadi audiensnya, siapa yang menjadi konsumennya ilmu kalam ini. Wa tahriqul aqaid wa izalatuha 'anil jazmi wa tasmim. Bisa juga melemahkan keyakinan, kata Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Bagi siapa ini bisa melemahkan keyakinan? Ya bagi orang-orang yang kurang mantap keyakinannya. Bagi orang-orang yang belum siap menerima argumen-argumen yang terpapar dalam ilmu ini. Bagi orang-orang awam lah terutama. Kemudian bisa juga ketika kita menampilkan syubhat dari mukhalifin, dari kelompok-kelompok yang berbeda dengan kita, orang kemudian menjadi simpatik dengan kelompok itu. Nah, itu kan diantara bahaya. Tapi kan efek samping. Tidak bisa dijadikan alasan untuk mengharamkan ilmu kalam itu sendiri. Kata beliau, sesuatu itu bisa diharamkan karena dirinya sendiri, haram li dzatihi, seperti khamar misalnya. Bisa juga haram li ghairihi. Jadi bukan karena haram karena dirinya sendiri, dia haram karena sesuatu yang lain. Ilmu kalamnya sendiri gak bisa dibilang haram. Berhubung kalau dia disampaikan kepada orang yang kurang tepat, bisa ya katakanlah menggoyahkan keyakinannya, maka ilmu ini tidak boleh dipelajari oleh orang-orang itu. Nah, kemudian di sini disebutkan ada bagian yang saya kira menarik untuk dibacakan. Bal manfaatuhu syai'un wahid. Tapi manfaatnya itu adalah satu hal, yaitu hirasatul aqidah allati tarjamnaha 'alal awam wa hifdhuha an tashwishatil mubtadi'ah bi anwa'il jadal. Manfaat ilmu kalam itu adalah menjaga keyakinan. Menjaga keyakinan dan mengcounter pikiran-pikiran mubtadi'ah. Mubtadi'ah itu artinya kelompok-kelompok heretik. Kalau di era sekarang ini ya orang ateis, orang Syiah, orang Salafiyah, Almaniyah, orang sekuler dan lain-lain dengan perdebatan-perdebatan yang rasional. Nah, ini kesimpulannya. Sikap Imam Ghazali, kalau ditanya bagaimana pandangan Imam Ghazali terkait ilmu kalam, dan saya kira ini sikap yang sangat adil. Wa idza waqa'atil ihatatu bi dhararihi wa manfaatihi. Kalau kita sudah tahu manfaat dan mudaratnya, setelah beliau memaparkan nih apa manfaatnya, apa mudaratnya,
Jawaban beliau apa selanjutnya? Fayambaghi ayyakuna kat-tabib al-hadhiq fi isti'malid dawa al-khatir. Maka hendaknya ilmu kalam itu diposisikan sebagai dokter. Sebagai dokter yang hati-hati dalam menggunakan obat. Jadi ilmu kalam ini bisa dibilang sebagai obat. Ya, obat bagi siapa? Orang-orang yang lemah keyakinannya. Orang-orang yang terkena syubhat. Orang-orang yang kemudian mulai skeptis dengan agama. Obat ini kan dikonsumsi oleh orang-orang yang sakit. Sakit dalam arti tadi ya, bukan sakit fisik. Kalau memang ada orang sakit, ya kita gunakan ilmu ini. Orang-orang yang tidak punya rasa sakit itu, dalam arti tidak punya keraguan, tidak punya syubhat dalam kepalanya. Dia nyaman dengan keimanannya dan dia sudah memastikan imannya 100%, tidak ada celah keraguan sama sekali. Ya nggak usah dikasih obat. Nah, pertanyaannya sekarang mana yang relevan untuk konteks zaman sekarang? Faktanya sekarang banyak orang-orang yang terkena sakit itu. Sakit dalam arti keraguan itu ya. Maka ilmu ini perlu diposisikan sebagai obat. Kita ini adalah dokter yang perlu menggunakan obat ini secara cerdas gitu loh. Idla yadauhu illa fi maudhihi. Nah, dokter yang cerdas itu tidak menempatkan obat kecuali pada tempatnya yang pas. Obat jantung ya buat jantung. Jangan buat sakit perut. Pas sakit perut jangan buat jantung. Kira-kira begitu ya. Wa dzalika fi waqtil hajah wa ala qadri hajah. Yaitu pada waktu yang dibutuhkan dan sesuai dengan kadar kebutuhan. Jadi pertanyaan yang tadi kita ajukan di awal, apakah Imam Al-Ghazali itu menolak atau merendahkan ilmu kalam? Sama sekali tidak. Dan sangat ironis kalau beliau dikatakan menolak atau merendahkan ilmu kalam. Bagaimana mungkin? Beliau adalah imam min a'immatil mutakallimin. Beliau adalah ulama besar, imam dalam ilmu kalam itu sendiri. Qawaidul Aqaid al-Iqtisad fil I'tiqad itu kitab ilmu kalam. Qawaidul Iqtisad fil I'tiqad sampai sekarang masih dikaji. Dalam Ihya Ulumuddin sendiri ada uraian tentang akidah. Nah, sekarang yang saya bacakan di dalam Ihya Ulumuddin terbukti bahwa beliau tidak menolak ilmu kalam ini secara mutlak. Bagaimana dengan istilah-istilah aneh yang ada dalam ilmu kalam itu? Ada istilah jauhar, ada istilah arad. Ada sebagian orang menolak ilmu kalam karena berisikan istilah-istilah aneh itu. Bagaimana jawaban beliau? Dengarkan ini. Ketika beliau membantah kelompok yang menolak kemanfaatan ilmu kalam dengan adanya istilah-istilah aneh yang belum ada pada zaman sahabat, jisam, jauhar, jiram, arad, kemudian ada lagi al-haiz, kemudian ada lagi az-zaman, al-makan, al-idhafa, kategori-kategori itu yang versi filsafat Yunani itu. Bagaimana itu hukumnya? Kata beliau, fal amru fihi qarib. Ya masalahnya sepele lah. Idma min ilmin illa wa qad uhditha fihi istilahatun li ajli tafhim. Tidak ada suatu ilmu kecuali, kata beliau, itu sudah dimasuki oleh istilah-istilah baru. Anda belajar usul fiqih, ada istilah-istilah yang nggak pernah dikenal di zaman Nabi. Belajar ilmu tafsir, muncul istilah-istilah yang nggak pernah dikenal pada zaman Nabi. Belajar ilmu kalam atau ilmu akidah juga akan menjumpai istilah-istilah yang tidak ada pada zaman Nabi. Itu masalah apa bukan? Ya bukan masalah, karena yang menjadi patokan itu adalah intinya. Jadi jangan dengan alasan ini tidak ada di zaman salafus soleh istilah-istilah seperti ini. Ya salafus soleh belum ada tuntutan. Masuki perdebatan-perdebatan teologis gitu ya. Jadi kata beliau tidak ada suatu ilmu kecuali sudah dimasuki istilah-istilah baru. Tujuannya apa? Li ajlit tafhim, untuk memahamkan pembaca, memahamkan kita orang yang mendalami ilmu itu. Kal hadis, wa tafsir, wal fiqh. Ilmu hadis ada istilah-istilah baru. Tafsir, hadis, fiqh juga begitu. Walau uridu alaihi ibaratun naqad wal kasr wal tarkib wal ta'adiyah wa fasadil wada' ila jamil as'ilah ala turad ala al-qiyas lama kanu yafhamunahu. Fa'ihdas ibarat lid dalala biha ala maqsudin sahih ka'ihdas aniyatin ala hayatin jadidatin listi'amaliha fi mubahin. Jadi memunculkan istilah baru untuk maksud yang benar itu enggak jadi masalah. Jadi ketika para mutakallimun menjelaskan Allah bukan jisim, artinya menafikan sesuatu yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Apa landasannya? Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena jisim artinya sesuatu yang tersusun. Allah tidak tersusun dari bagian-bagian, maksudnya ungkapan laisa bijismin itu. Karena kalau Allah tersusun dari bagian-bagian, berarti dia butuh kepada bagiannya.
Karena sesuatu kalau sudah tersusun, dia punya bagian-bagian, dia akan butuh kepada bagian-bagian itu. Jadi Allah laisa bijauhar, wa laisa bi'arad. Ungkapan ini nggak ada redaksinya dalam Al-Quran. Tapi itu masih di bawah cakupan kaidah atau prinsip bahwa Allah itu tidak serupa dengan makhluk. Nah, jadi kalau muncul istilah-istilah dalam ilmu kalam yang dijadikan patokan untuk kita nilai itu adalah maknanya, tujuannya, benar atau enggak. Oh, tujuannya menyucikan Allah. Ya sudah, tidak jadi masalah. Jangan melarang atau meremehkan ilmu ini hanya karena muncul istilah-istilah yang tidak dikenal dalam tradisi salafus soleh. Itulah saya kira penjelasan singkat mengenai sikap Imam Abu Hamid Al-Ghazali menyangkut ilmu kalam. Silahkan dibaca dalam kitab Ihya Ulumuddin, cetakan Darul Minhaj, pada halaman halaman 351 sampai 368. Semoga bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.